Saudara-saudara sudah pernah mendengar cerita tertentu eh, tentang orang-orang yang lepas dari suatu tahanan. Ya. Mungkin itu kisah tentang sesuatu orang yang lolos kayak kemarin itu. Itu lagu bukan cuma lagu lama, itu lagu lamanya bukan main. Ya, bro, itu lagu lama sekali. Ya. Lagu lama sekali, lagu bahasa Inggris, ada bahasa Inggrisnya itu. Ya. Dan saya ingat lagu itu gara-gara waktu saya baca Wahyu, lagi baca tiba-tiba lagu itu muncul. Jadi saya nggak mikir apa-apa, mendadak lagunya muncul. Dan saya rada lupa. Jadi saya search di internet ketemu lagunya. Ya. Begitulah kita ini. Lagunya itu yang nostalgia. Saudara tahu, bulan lalu itu ada satu orang narapidana ya. Orang asli, kayaknya tahun ya 80-an itu, ya 80-an. Baru bertobat waktu itu. Tahun 80-an. Itu napi di penjara itu selama 8 bulan. Itu dia gali satu terowongan dan kemudian dia keluar ya. Itu lagu tahun 80-an itu Melania, tahun 80-an itu. Ya, lagu lama sekali, lagu bahasa Inggris. Ya. Great is the Lord atau apa gitu. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord and worthy of praise. Kira-kira begitulah. Okay. Ini kembali ke napi ya. Napi itu lolos setelah 8 bulan dia gali terowongan dan kemudian lolos. Sekarang masih dicari dan dia adalah ternyata mantan tentara di Tiongkok. Jadi dilatih untuk hidup bertahan di hutan. Jadi dia sekarang lagi ada di hutan daerah salah satu gunung di Bogor sana itu. Nah kayak gitu tuh bikin heboh saudara sekalian. Ini satu orang lolos masuk koran. Saudara-saudara, menurut saudara gimana ya kalau yang lolos itu 1.000 orang? Itu masuk berita internasional. Nah saya kasih tahu saudara bahwa ternyata lolos yang macam begitu, kelolosan gitu sekelompok orang dari suatu tahanan situasi itu yang paling besar itu terjadi itu ribuan tahun yang lalu ketika Israel lolos dari cengkeraman Mesir ya. Nah itu adalah contoh bagaimana jutaan orang itu bisa lepas sedemikian rupa dari cengkeraman negara paling kuat di dunia pada zaman itu Mesir. Suaranya sering hilang. Oh ya, berarti either di saya atau sambungan di sana yang mungkin kurang bagus ya. Ya, sambungan koneksi internetnya. Nah, begini. Saudara sekalian. Berapa berarti di Ibu Liuci-nya ini yang koneksinya kurang bagus ya. Begini, saudara sekalian. Berapa jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir? Ada hitung-hitungannya ya. Jadi ketika disensus, angka mereka itu laki itu 600.000 lebih. Dengan diasumsikan bahwa yang dihitung itu hanya orang dewasa. Ya. Hanya dewasa. Sensus itu hanya dewasa pria. Jadi dewasa ini diasumsikan punya istri. 1. Jadi 1,2 juta. Nah sekarang ditambah dengan anak-anak mereka, kalau hitungannya sajalah, satu pasang itu punya anak satu saja itu sudah 1,8 juta. Jadi dengan kata lain, angka 2 juta itu adalah angka yang cukup bisa diterima. Nah masalahnya saudara-saudara sekalian, ketika kita ini bicara soal angka segini 2 juta orang, menembus gurun pasir, saudara perlu tahu ini orangnya berapa banyak nih. Sebenarnya sudah banyak sih orang 2 juta itu. Nah, dengerin baik-baik ya. Ini ada jenderal Inggris yang nganggur kali ya. Jadi dia mencoba berpikir, kalau saya disuruh jadi panglima komandannya 2 juta orang ini nih, gimana cara saya gerakkan saya punya 2 juta orang ini dari Mesir menuju ke Kanaan. Oke? Dia tiba pada angka ini. Oke, kalau 2 juta orang ini disuruh baris seperti tentara, satu baris itu 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5 jajar gitu, terus ke belakang 2 juta orang itu
disuruh baris kayak tentara gitu, dengan jarak satu tentara, mundur terus, ini 5, terus mundur. Itu barisan, panjangnya adalah sekitar 180 kilometer. Bukan meter ya, bukan 18, 180 kilometer. Jadi untuk saudara jalan, dari ujung sini, barisan nomor 1, sampai ke paling ujung, jalan kaki, saudara perlu itu 5-6 hari, baru nyampe ke ujung barisan. Saudara sekarang ngerti ya, bahwa kelepasan ini adalah sesuatu yang sifatnya itu mujizat. 2 juta orang lolos begitu saja. Setiap hari, makanan untuk 2 juta orang itu berapa banyak? Nah, jenderalnya ngitung lagi nih. Dia mengatakan, saya ini sehari itu perlu 1.500 ton makanan buat 2 juta orang. Ya, per hari. 1.500 ton makanan. Berapa banyak itu? Dia hitung lagi, ini orang memang banyak waktu. Dia bilang itu berarti, kalau kereta api ya, dipakai buat bawa makanan itu kereta api itu, dia perlu 2 rangkaian. Jadi perlu dua rangkaian kereta api ya. Masing-masing panjang rangkaian kereta apinya adalah 1,6 kilometer. Ujung ke ujung. 2 rangkaian itu tiap hari mesti datang nih. Supaya ini orang semua nggak kelaparan. Terus kemudian, yang paling lebih penting lagi adalah yang namanya air bersih. Dia perlu air bersih berapa banyak buat 2 juta orang yang mengarungi gurun pasir. Jadi bahwa ada angka 11 juta galon setiap hari. 11 juta galon. Ya, buat 2 juta orang. Karena mesti mandi, mesti masak, mesti minum. Jadi ini saudara-saudara sekalian adalah angka-angka yang buat kita itu angka-angka yang di luar pemikiran kita. Ya. Nah, jadi saudara sekarang bayangkan bahwa 3.500 tahun yang lalu, sekelompok budak kabur dari bosnya. 2 juta orang ini semua kabur dari bosnya itu. Ya. Nah, cerita kaburnya ini, itu dicatat di satu kitab di Alkitab namanya Keluaran. Ya. Atau istilah kerennya Exodus. Nah, Keluaran ini adalah bagian dari 5 kitab yang disebut dengan nama kitab Taurat sebenarnya. Ya, Torah atau Taurat. 5 kitab. Ya. 5 Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Ini Ibu Seri ngomong itu benar. Belum toiletnya itu. Ya. Sudah tahu toiletnya itu kayak apa tuh. Karena di satu kali ke toilet itu pasti ribuan orang kayaknya itu. Kayak apa itu? Ya. Nah, jadi kalau saudara-saudara melihat 3.500 tahun yang lalu, ya, Israel itu keluar dari Mesir. Mereka ini adalah budak. Ya. Nah, itu dicatat di 5 kitab Musa tadi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya. Kalau saudara-saudara punya anak 5, dan saudara bingung mau kasih nama apa, bisa kasih nama ini. Anak pertama, Kejadian. Anak kedua, Keluaran. Anak ketiga, Bilangan. Imamat. Anak keempat, Bilangan. Anak keempat, Ulangan. Boleh juga tuh. Saudara pikir ini guyon ya? Enggak loh. Pendeta Johnson itu punya 5 anak. Anaknya dikasih nama, itu tadi itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Alkitabiah banget nama anaknya itu. Ya. Nah, jadi 5 kitab ini dikasih nama, istilahnya itu Pentatek. Pentatek, Penta itu 5, ya. Pentakosta, ya. Pentatek. Jadi, tapi ini kitab ini, Keluaran ini, itu adalah satu kitab yang mengandung banyak sekali kontroversi. Banyak orang sulit terima itu. Ya. Ya sih Pak, saya mendingan nama perjanjian baru lah, masih bagus itu ya toh. Nama-nama macam
Petrus, Paulus, nama-nama macam Korintus saja masih bagus loh. Pokoknya yang us itu bagus ya. Korintus ya, Timotius, Wahyu juga bagus. Ya. Asal jangan dikasih nama Kisah Para Rasul ya, agak repot itu. Nama itu penting, saudara-saudara sekalian ya. Berarti yang ngomong 7 juta umat waktu itu ya, oh Allah. Ya, yang 7 juta itu bukan kumpulnya di padang gurun ya. Kumpulnya itu di Monas, maka ngitungnya salah. Ya. Itu kali-kaliannya bukan main lah. Ya. Cuma saudara Monas soalnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah sesuatu kitab yang kontroversinya besar sekali. Pertama ya, kontroversi paling utama tuh gini loh. Mereka orang bilang gini, mana di luar itu mana nggak ada orang yang ngomong kejadian kayak gitu, heboh kayak gitu. Kenapa Mesir nggak ada catatannya tuh? Kenapa cuma Israel yang nyata cerita tuh? Kenapa Mesir nggak pernah cerita? Dulu ada bangsa 2,5 juta kabur kayak gitu. Kenapa nggak diceritain? Saya sih jawabnya gampang aja tuh. Situ kayak memalukan kayak itu, situ mau cerita. Saya kehilangan budak 2,5 juta orang kabur gitu aja loh. Saya akan bikin prasasti menceritakan tentang kegagalan saya. Mana mau orang zaman dulu kalau bikin catatan prasasti cerita cuma satu, keberhasilan. Nggak akan dia bikin prasasti menceritakan kegagalannya. Nggak akan ada. Bangsa-bangsa dulu nggak begitu, saudara sekalian. Ya, susah payah bikin tugu, isinya apa? Kita kehilangan 2,5 juta orang, ya, main kabur gitu aja. Kita mati banyak orang loh, kita rugi banyak. Nggak mungkin. Jadi ada suatu alasan yang bagus sekali. Kenapa nggak ada catatan lain? Iya dong. Ya kan Mesir nggak mungkin nyatat. Yang nyatat, yang menang inilah Israel ini tadi nyatat, oke? Nah lalu ada orang mengatakan ini ceritanya keluar ini terlalu heboh loh. Hebohnya itu apa? 10 tulah. Oke? 10 tulah. Kemudian terlalu banyak mujizatnya. Terlalu banyak mujizatnya. Musa itu alami mujizat lebih banyak daripada mujizat yang dialami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Ngomong-ngomong soal Kleopatra ya. Itu kan Kleopatra itu kan dibicarakan di kitab Daniel ya. Pasal-pasal berapa tuh? 10 segitu. Ya. Ini Kleopatra itu baru kan kemarin diprotes gara-gara yang main itu namanya Gadot itu loh, ya, wanita dari Israel itu. Ya. Alasannya mereka bilang, kok kulit putih suruh mainin Kleopatra? Mereka pikir Kleopatra kulit hitam, padahal Kleopatra itu orang Yunani. Ya itu baru heboh di Twitter minggu lalu ya. Gadot siapa itu loh ya? Ya. Nah, jadi terlalu banyak mujizatnya. Bayangin aja ya. Ya itu ya Gal Gadot ya. Mujizatnya banyak sekali dan mujizatnya heboh-heboh loh ya. Membelah laut ya. Kemudian menurunkan makanan di tengah-tengah padang Gatot Kocok ya. Jadi mujizatnya itu terlalu heboh-heboh sekali. Tiang awan, tiang api lah ya. Terus kemudian masa gitu banyak orang yang pindah, jutaan orang, tapi saudara sekalian itu yang orang permasalahkan ya. Lalu orang bilang kapan kejadiannya? Gak jelas. Tapi kita punya perkiraan bahwa itu kejadian itu kemungkinan besar Firaunnya namanya itu Ramses kedua. Ya, atau ada pilihan lain lah kira-kira ya. Berkisar antara tahun 1500 atau 1400 lah kira-kira. Kisarannya di situ ya. Nah, lalu kemudian orang permasalahkan gini lagi loh. Dia itu udah rute mana? Rute mana yang diambil sama Israel itu. Oke. Nah, saya coba tunjukin ya sesuatu ya. Saya nggak tahu saudara bisa lihat apa enggak tuh. Oke. Kayaknya di Surabaya enggak deh ya, Ibu Liu. Kayaknya Surabaya ada yang bagus ya. Oke. Surabaya yang mana dulu tuh ya? Kayaknya Surabaya kalau yang dekat sama
yang jual babi guling itu ya, penelih itu ya, itu kayaknya di situ lancar tuh. Ya. Oke, iya betul. Oke, nah sekarang coba lihat saudara sekalian ya, saya tunjukin. Oke, saudara akan bisa melihat di sini, atau yang ini lebih bagus. I don't know, ini lebih bagus ya. Ya, Surabaya oke. Selama yang dekat sama babi guling itu, ya. Nasi Bali itu, ya. Jadi mereka ini dari Mesir sini, mau menuju ke sini, ya. Jalur paling gampang ya atas sini, ya. Masalah dengan jalur ini adalah di sini pertahanan tentara Mesir ketat sekali, ya. Dan di sini jaga banyak sekali ini kota-kota kuat yang orang Kanaan ya. Jadi langsung ke sini rute ini dijalanin itu cuma kira-kira 10 hari. Oke? Ya. 10 hari. Tapi katanya Tuhan nggak suruh mereka begitu. Iya Bu, kalau yang kayak gitu saya sih ingat Ibu Gita. Ya. Nah, jadi katanya mereka disuruh turun ke bawah. Ini jalur merah ini loh. Terus naik. Nah, di sini ada apa? Di sini ada satu gunung namanya Sinai atau nama lain Gunung Horeb. Ya. Nah, mereka turun ke sini. Kemudian mereka berhenti di Sinai. Di sini turunan namanya 10 perintah Allah itu. Jadi mereka stop di sini. Terus kemudian mereka naik. Nah, menjelang masuk di situ terjadilah ribut besar, pemberontakan. Jadi oleh Tuhan mereka disuruh muter lagi. Di sini mereka muter 40 tahun di sini tuh. Setelah 40 tahun mereka naik lagi, kemudian masuk ke Kanaan. Nah, kira-kira begitulah gambarannya itu, ya. Kira-kira gitulah gambarannya, ya. Nah, saudara sekalian begini. Turun dari sini sampai di sini. Ini di sini ini ada semacam laut. Laut disebut dengan nama Laut Teberau, ya. Jadi itu dulu bahasa Inggris itu keliru menerjemahkan, dibilangnya Red Sea atau Laut Merah, bukan Laut Merah. Harusnya Red Sea, R-E-E-D. Ya. Reed itu adalah semacam tanaman gitu yang juga bisa tumbuh di laut, oke. Nah, jadinya ini muter ini mestinya 2 bulan nyampe. Langsung 10 hari nyampe, muter 2 bulan nyampe, tapi gara-gara berontak akhirnya ngindar di sini sampai 40 tahun. Ya. Nah, begini saudara-saudara sekalian. Saudara tahu di sini ya, kalau turun sampai di sini, itu ada satu mata air. Ya, di sini ini nih, oke. Mata air itu. Ya. Nah, mata air ini pahit. Namanya Mara, ya. Saudara perhatikan begini ya, orang sudah jalan kaki capek-capek. Ya jalan kaki loh ini, ya. 3 hari nggak ada air minum, sampai di sini marah-marah semua. Ya. Nah, mereka ini marah-marah. Minta air. Jadi katanya dibawa ke oasis Mara itu, ketika mereka minum airnya, ternyata airnya pahit. Itu dicatat di Keluaran pasal yang ke-15. Jadi marahlah mereka semua. Kita ini udah susah payah ikut ke sini, dikejar-kejar, sampai sini dikasih air pahit. Marah mereka itu. Ya. Nah, katanya Musa itu kemudian mengambil satu kayu di pinggir oasis itu, dia patahkan kayunya. Kemudian dia lempar ke oasis itu. Nah, itu air yang semula pahit, itu ketika dilemparin kayu kayak gitu, itu mendadak jadi istilahnya air manis. Tapi bukan manis, banyak jadi air tawar, enggak pahit. Kenapa bisa begitu? Pendeta Jamie Buckingham itu 3 kali menghabiskan waktu berminggu-minggu di daerah Semenanjung Sinai, daerah itu. Okay. Dia membawa dokter, membawa ahli kimia, membawa macam-macam lah ya, ahli-ahli. Dan menurut dia ternyata oasis-oasis di sepanjang di daerah Sinai itu
itu kalau tertentu itu pahit memang. Ya. Itu pahit itu karena apa? Dia sudah selidiki. Itu pahit itu salah satunya di Mara itu karena air itu mengandung mineral, magnesium dan dolomit. Ya. Nah kalau saudara-saudara tahu ya itu di pinggir oasis. Nah itu saya kemarin sampai di oasis itu saya nggak pernah minum tuh. Saya lihatnya aja, enggak deh. Tapi maksudnya beberapa oasis di sekitar situ tuh memang sampai sekarang masih pahit ya, sampai sekarang pahit. Tapi yang Mara kita nggak tahu. Jadi di pinggir oasis itu ada pohon-pohon yang kalau dipatahkan itu keluar getah. Nah getahnya itu kalau kena ke air itu muncullah reaksi kimia sehingga mineral dolomit dan magnesium itu turun ke dasar laut. Dasar oasis maksud saya. Jadi sisanya itu air yang nggak ada mineral. Jadi kalau diminum enak. Sudah paham ya? Jadi yang Musa lakukan itu sebenarnya bukanlah sesuatu mujizat gimana. Saudara perlu tahu loh, dia tuh 40 tahun di padang gurun loh. Ya. Sehingga dia tahu lah yang kayak gitu. Oke? Jadi dia lempar, itu getah dari pohon itu bereaksi, kemudian itu mineral turun semua. Oke. Nah saudara perlu perhatikan begini. Tuhan itu ngomong waktu di Mara itu. Kalian kalau itaat sama aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit Mesir. Ya, nggak akan kena penyakit Mesir. Maksudnya itu apa? Begini. Dolomit itu dulu dipakai, dulu ya, sekarang nggak dipakai. Dulu dipakai oleh atlet olimpiade, terutama yang maraton. Kenapa? Karena dolomit itu bikin orang tahan jalan di panas. Ingat ya, Israel itu masuk ke padang gurun. Panasnya minta ampun. Mereka itu sebenarnya perlu itu dolomit itu. Lalu kemudian magnesium itu bikin orang mencret. Ya. Kalau diminum gitu mencret. Nah, saudara-saudara bayangkan, kalau mereka rame-rame minum 2 juta orang itu dan 2 juta orang itu rame-rame mencret bareng. Saudara paham nggak tadi Ibu Sri bilang belum lagi toiletnya? Ini kalau 2 juta orang, maaf ya, mencret kan? Sekaligus tempat tersebut selama ribuan tahun tidak akan didatangi oleh manusia. Gunung pup itu. Tapi kalau mereka minum, ini yang terjadi. Ya. Mereka akan mencret. Mencret itu perlu buat mereka. Kenapa? Karena mereka baru saja dari delta Sungai Nil. Sepanjang Sungai Nil sampai sekarang itu masih ada. Jadi jamban terbesar di dunia, Bu. Jadi sepanjang di Sungai Nil itu ada penyakit keong. Keong ya, semacam keong itu, cacing gitu. Skitosomiasis. Kira-kira seperti itulah bunyinya. Mohon maaf kalau ada salah ya, nggak inget-inget banget soalnya. Ya. Nah, itu penyakit itu kalau masuk ke dalam perut orang itu menghambat pertumbuhan, ya. Jadi kalau mereka mencret, itu semua cacing itu lepas semua. Penyakit Mesir nggak kena ke mereka. Nah kan, tapi kita kan maunya nggak mau yang pahit kan, kita mau yang manis kan. Nah, jadi sepanjang saudara-saudara membaca Exodus ini keluaran, saudara akan menemukan banyak hal yang sebenarnya ketika kita pikirkan itu sangat amat luar biasa. Ya. Ketika saudara-saudara membaca Exodus, saudara-saudara membacanya itu sebenarnya nggak susah-susah amat. Ya. Kalau saya tunjukkan foto-foto yang saya ambil ya. Oke. Nah, foto ini bukan foto dari saya ya. Oke. Tapi dari rombongan. Nah, ini foto rombongan kita waktu kita naik ke waktu kita naik ke Gunung Sinai, ya. Nah, ini foto di Gunung Sinai ini rombongan kita nih ya, oke, ya. Sinai itu apa yang membuat saya terkesan sekali ketika saya naik Gunung Sinai, saudara-saudara sekalian. Yang bikin saya terkesan sekali itu adalah ketika kami itu naik onta. Nggak ngeri naiknya, Pak. Enggak sih.
Ngerinya itu ketika turun. Karena waktu naiknya itu malam hari, tengah malam nggak lihat apa-apa. Besok turunnya baru serem. Ya. Nah kami naik onta 2,5 jam. Ya betul, makan mie, minum mie di situ, betul ya. Ini betul juga Kenzo ini. Kalau saudara lihat, ini adalah jualan di atas Gunung Sinai. Bisa bayangin nggak di Gunung Sinai yang ada itu apa? Pop mie. Ya. Kacau deh. Ya. Ini jualan beneran ya. Itu, oke. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi di Gunung Sinai itu diturunkanlah yang namanya 10 perintah. Ya. Saya waktu itu naik ke atas itu kan naik onta ya. Jadi turun saya mau naik onta juga. Ketika saya naik onta, saya baru sadar karena jalannya sempit sekali. Jadi jalan naik onta itu kalau papasan itu, kaki saya itu udah di jurang. Ya. Kaki saya udah di jurang. Jadi saking ngerinya, saya turun aja. Saya jalan kaki 5 km. Turun Gunung Sinai. Mendingan begitu deh. Daripada naik onta. Ya. Naik onta itu udah. Satu kali sudah cukup. Ya, nggak usah diulang-ulang. Saudara sekalian, ketika saudara-saudara membaca keluaran. Ini saya saran kepada saudara begini. Make it easy. Begini ya. Oke. Nah, bacanya begini saudara sekalian. Sebenarnya keluaran itu dibagi jadi 2. Pasal 1 sampai 18. Pasal 19 sampai 40. Simple aja kan? Ya. Ini memang pop mie enak, itu memang enaknya, bukan untuk pop mie itu di atas, itu suhu 0 derajat waktu itu. Wih, itu kita dapat pop mie ya, harganya sih lumayan tuh $2. Waduh, luar biasa enaknya. Nggak dingin aja enak, apalagi kalau dingin. Pasal 1 sampai 18, lalu bagian kedua 19 sampai 40. Yang bikin beda apa? Yang bikin garis pembeda sini ke sini. Sebenarnya simpel sekali. Tengah-tengah ini Gunung Sinai. Jadi ini menuju Gunung Sinai, ini sesudah Gunung Sinai gitu ya. Menuju Gunung Sinai, sesudah Gunung Sinai. Nah, kalau saudara perhatikan pasal 1 sampai 18, ya di 19 itu mereka di Gunung Sinai itu. Ya. Ya. Banyak korban jatuh dari onta masuk jurang. Enggak. Ya. Cuma waktu saya naik kemarin, waktu saya naik ke Gunung Sinai pertama kali, kami menemukan satu orang anak muda Itali naik gunung itu dan meninggal. Nah, schistosomiasis betul itu Bu, ya. Tulisan nggak jelas ya. Nah, jadi kami menemukan satu orang Itali anak muda yang meninggal di tengah jalan, di tengah gunung, dan ditaruh aja jenazahnya, ditutup pakai tikar apa koran, saya lupa waktu itu. Mungkin serangan jantung kali ya. Nah, saudara-saudara perhatikan ya, 1 sampai 8 itu dari Mesir, 9 sampai 40 menuju Kanaan, ya. 1 sampai 18 itu kisah pembebasan, ya. Liberation. 19 sampai 40 itu bicara tentang peraturan-peraturan, ya. Legislation. 1 sampai 18 itu adalah cerita tentang pembenaran. 19 sampai 40 cerita tentang pengudusan, ya. 1 sampai 18 grace, kasih karunia. 19 sampai 40 gratitude, ucapan syukur, ya. 1 sampai 18 Israel budak manusia. 19 sampai 40 hambalah. Nah, jadi saudara perlu menyadari begini kalau melihat ini, bahwa orang-orang ini keluar dari Mesir. Itu bawa sendiri Pak, pop mie, termos, boleh juga, ya. Saudara perhatikan begini ya, bagian yang penting yang saya mau tunjukin begini. Israel itu dibebaskan dulu, baru dikasih peraturan. Ini penting nih, ya, penting nih. Jadi nggak disuruh ikut aturan dulu, baru keluar. Enggak. Dikeluarkan dari Mesir dulu, baru kasih aturan. Oke? Penting. Kenapa? Karena kita saat ini, Mesir itu gambaran hidup lama kita. Kita ini dibawa keluar dari Mesir, hidup lama kita, menuju Kanaan, gambaran surga. Jadi kita dikeluarkan dulu, ya, baru kemudian kita dikasih, gini loh, kamu hidup masih kayak gini-gini. Bukannya, kamu hidup kayak gini-gini dulu, baru aku keluarin. Enggak.
Jadi yang namanya grace, kasih karunia itu sudah bekerja di perjanjian lama. Orang nggak disuruh hidup benar dulu, baru diterima. Diterima dulu, baru hidupmu dibenerin. Ya. Nah, begitulah saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi kita ini dibebaskan dulu, baru dikasih aturan-aturan. Ya. Nah, jadi saudara sekalian membaca Keluaran itu simple. 1 sampai 18. 19 sampai 40. Pemisahnya adalah namanya Gunung Sinai. Ya. Nah, di Gunung Sinai itu saudara sekalian terjadilah pemberian 10 perintah itu. Saudara tahu tidak bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kitab Keluaran. Ya. Dia ada di kitab Keluaran. Dia digambarkan di situ. Di mana anak domba yang disembelih, ya. Yaitu kan Israel ketika malam itu keluar dari Mesir, terjadilah pembunuhan anak-anak sulung. Ya. Selama ini tulah Mesir itu yang 9 itu nggak kena ke Israel, ya. Sebagian besar nggak kena. Ada yang kena 1, 2, saya lupa yang mana. Karena mereka di Goshen terpisah, ya. Dipisahkan. Ya. Tapi yang 10 ini semua bisa kena. Jadi maka mereka dikasih perintah supaya menaruhkan darah di ambang pintu. Jadi itu malaikat maut yang lewat itu lihat ambang pintu ada darah, dia akan lewat, nggak ngapa-ngapain. Nah, barang siapa yang berlindung dalam rumah itu, siapapun orang, termasuk orang Mesir pun bakal lolos, nggak diapa-apain. Tapi kalau keluar dari rumah tersebut, sekalipun Yahudi Israel, itu akan dibunuh. Ya. Jadi yang membedakan adalah mesti ada dalam rumah yang ada tanda darah itu. Itu perlindungannya. Ya. Nah, jadi anak domba yang disembelih, mereka harus makan anak domba, ya, makan domba, okay, anak domba. Nah, itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Karena ketika Israel keluar dari Mesir, hari itu namanya Paskah. Mereka makan Paskah. Nah, domba itu disembelih pada hari Paskah. Seperti Tuhan Yesus juga mati di kayu salib pada hari Paskah. Ya. Itu domba disembelih pada jam 3 sore. Ya. Tuhan Yesus juga mati pada jam 3 sore. Ya. Kemudian darah daripada domba itu melindungi orang-orang dari kematian. Demikian juga darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus melindungi kita dari kematian kekal. Jadi Kristus itu ada di kitab Keluaran. Ya. Tapi kita menemukan sesuatu yang sangat menarik sekali. Ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4 itu khotbah minggu saya minggu lalu. Ya. Di sana itu kita dikasih tahu ternyata ketika Israel itu menyeberang Laut Teberau itu, lautnya dibukakan Tuhan melalui angin ya, melalui angin. Anginnya bertiup, lautnya kepisah. Ketika lewat itu, ternyata itu gambaran baptisan. Ya, itu dibaptis mereka itu. Ya. Yang kedua, kita dikasih tahu ternyata ada batu karang yang menyertai Israel. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Itu 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 4 jelaskan menyatakan, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi Tuhan Yesus sudah ada di dalam kitab Keluaran, menyertai Israel. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, buat kita itu penting sekali. Ya. 10 perintah Allah masih dipegang kan? Yaitu suatu gambaran daripada hidup bermoral yang dipegang oleh siapapun juga, saudara sekalian. Kita terus pegang itu. Sekalipun di perjanjian baru sudah dimodifikasi. Ya, umpama hari Sabat itu dimodifikasi. Ya. Nah, ada banyak hal-hal yang saudara-saudara bisa dapat di dalam kalau saudara membaca yang namanya Exodus itu. Ya. Tentang Musa, tentang 10 tulah, tentang Paskah, pembelahan Laut Teberau, perjumpaan dengan Allah di Sinai, ya. Lalu kemudian 10 perintah Allah, berhala lembu emas, dan terutama pembangunan kemah suci. Ya. Nah itu saudara-saudara sekalian, bacalah kitab Keluaran. Ya. Kalau saudara pertanyaan, tanyakan boleh DM ke saya ya. Oke.
Saya akan menjawab pertanyaan yang saya bisa jawab. Oke, saudara sekalian.